Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang segi empat, yaitu jajar genjang. Di sini Bunda tampilkan tentang beberapa gambar tentang desain sebuah bangunan, namanya adalah Masjid Al-Safar. Ini bisa dicek sendiri, yang tak lain merupakan desain dari Ridwan Kamil. Kita lihat setiap detailnya ini memuat unsur segi empat, ada jajar genjang, kemudian persegi dan persegi panjang, kemudian ada unsur segitiga, ada unsur trapesium, dan intinya di sini semua terbentuk dari bangun datar segi empat. Juga nanti kita pelajari kalau kelas 8 itu ada lingkaran dan lain sebagainya. Di sini kita lihat pula beberapa bangunan yang unsur pembentuknya merupakan jajar genjang. Kemudian ada kaca-kaca yang sengaja dibentuk menyerupai jajar genjang, dan terakhir paling bawah adalah sebuah gedung juga, sebuah bangunan yang jelas unsur pembentuknya merupakan jajar genjang. Kalau kita lihat ini adalah bangun 3 dimensi, dan nanti di kelas 8 kita akan belajar lebih jauh tentang prisma. Jadi ini namanya adalah prisma. Nanti kalau misalkan di kelas 8 nanti akan belajar tentang volumenya dan lain sebagainya. Sebelum ke sana kita fokus dulu ke dalam bangun datar jajar genjangnya dulu ya. Untuk lebih paham tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh jajar genjang, maka Bunda sarankan, Bunda wajibkan untuk membaca buku Paket Jelajah Matematika. Di sana ada sifat-sifat jajar genjang, bagaimanakah sifat antara dua garis sejajar, ada dua garis sejajar pada jajar genjang, kemudian sudut-sudutnya seperti apa. Nanti bisa dicek ya, silahkan wajib dicek di buku Jelajah Matematika. Kemudian kita akan lihat sekilas bagaimana sih luas dari jajar genjang. SD tentu udah belajar ya, luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Nah, di sini Bunda akan tampilkan kenapa sih luasnya bisa jadi alas kali tinggi. Kita perhatikan baik-baik. Jajar genjang yang panjang alasnya A dan tingginya T. Jajar genjang ini akan kita rubah menjadi sebuah persegi panjang dengan menggeser bagian segitiga yang berwarna merah ke sebelah kiri. Jadi kita mempunyai bentuk persegi panjang, maka luas jajar genjang tersebut sama dengan luas persegi panjang dengan panjang A dan tinggi T. Jadi luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Ya, jadi betul ya, luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Kenapa? Karena ternyata ketika kita membagi dua jajar genjang yang sebelah sini, di sebelah kiri yang warna hijau, dibagi menjadi dua bangun, ternyata kalau digabung bentuknya merupakan persegi panjang, dan luas persegi panjang tak lain adalah panjang kali lebar. Di sini panjangnya adalah alas, lebarnya adalah tinggi, maka luasnya alas kali tinggi atau panjang kali lebar. Ini bentuk jajar genjang itu seperti ini ya. Dan gimana sih kelilingnya? Untuk kelilingnya berarti tinggal jumlahkan sisi-sisinya ya. Penjumlahan sisi-sisinya berarti kalau misalnya ini alas, ini sisi miring, maka penjumlahan dari alas tambah sisi miring, tambah alas lagi, tambah sisi miring, itu adalah keliling dari jajar genjang. Penjumlahan seluruh sisinya. Kalau luasnya adalah alas kali tinggi. Nah, ini luasnya ya. Supaya lebih paham, di sini ditampilkan beberapa soal untuk menentukan luas jajar genjang. Ada istilah sisi alas, sisi tinggi. Kalau sudah baca di buku paket pasti lebih paham ya. Sisi alas itu yang 9, berarti kalau di sini ya. 3 tambah 6, kemudian tingginya adalah 4, sehingga luas adalah alas kali tinggi. 9 kali 4, 36. Caranya seperti ini. Kemudian nomor 2, alasnya berapa? Alasnya 8 tambah 7 ya, atau di atas udah ada tulisan, alasnya 15. Tingginya itu yang tegak lurus dengan alas, berarti di sini ditandai dengan warna merah. Tingginya 6, artinya luasnya adalah alas kali tinggi, yaitu 15 kali 6. 90 cm persegi. Jangan lupa ya satuannya. Kemudian kita cek kelilingnya.
Keliling adalah penjumlahan sisi-sisinya. Atau kita bisa tuliskan gini, alas atau sisi sejajar. Sisi sejajar tuh yang mana? Yang 9. Sisi sejajar pertama. Sisi sejajar yang lainnya itu adalah 5. Yang mana? Yang pinggir-pinggirnya ya. Kita punya atas sama bawah yang tak lain adalah alasnya adalah 9. Kemudian sisi-sisi miringnya itu adalah 5. Berarti kelilingnya 9 tambah 5 dikali 2 ya. Atau 9 tambah 9 tambah 5 tambah 5. Hasilnya adalah 28. Atau boleh ditulis 2 kali 9 tambah 5. Kenapa? Karena 9-nya ada 2 kali. Yang mana? Yang atas sama yang bawah ya. Atas sama bawah. Kemudian 5-nya di kanan dan di sebelah kiri. Begitupun untuk yang nomor 2, coba kita lihat. Tanpa menggunakan cara, kita tinggal jumlahkan saja. 10 tambah 15, berarti 25, tambah 10, 35, tambah 15, berapa? 50. Betul nggak? Kita cek. 50 cm. Ya, ini ya caranya. Kemudian, ini latihan soal berikutnya. Pada jajar genjang PQRS, panjang PQ adalah 6x kurang 5, PQ-nya adalah 6x kurang 5, dan RS adalah x tambah 10. Tentukanlah nilai x. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus paham dulu bahwa panjang sisi sejajar pada jajar genjang itu akan sama panjang. Kalau SR 10 cm, maka panjang PQ juga adalah 10 cm. Kalau PQ-nya 3 cm, maka SR juga harus 3 cm. Tidak mungkin berbeda panjangnya ya. Jajar genjang, panjang sisi sejajarnya akan sama panjang atau sama besar. Artinya, untuk menjawab yang A, panjang PQ itu 6x kurang 5, RS itu x tambah 10. X-nya harus berapa supaya nilai PQ sama dengan nilai RS. Makanya Bunda tuliskan PQ sama dengan RS. 6x kurang 5, PQ-nya, RS-nya x tambah 10. Berarti kita ketemu lagi nih sama konsep aljabar. Persamaan linier satu variabel. Kita kelompokkan X-nya di sebelah kiri sehingga ini jadi 6X kurang X. Kenapa kurang X? Kan ini awalnya positif ya. Supaya habis harus dikurangin X. Berarti ruas kiri pun kurang X. Sama dengan 10, negatif 5 lawannya adalah positif. Maka ditambahkan 5 di kedua ruas. 6X kurang X, 5X. 10 tambah 5, 15. Nah, 5 kali berapa? Yang hasilnya 15. Kedua ruas dibagi 5. Jadi X-nya sama dengan 15 bagi 5 yaitu 3. Jadi X-nya 3 ya. Kemudian B, panjang PQ. Bun, PQ kan ini ada 6X kurang 5. Iya, PQ 6X kurang 5. Tapi kalau ditanyakan panjang PQ berapa, berarti sudah harus dalam angka. Artinya kita substitusi nilai X yang bernilai 3 ke persamaan. Artinya PQ sama dengan 6X kurang 5 sama dengan 6 kali 3, karena X-nya 3, kurang 5. 6 kali 3 kan 18. 18 kurang 5, 13 cm. Soal berikutnya, nomor 2. Pada jajar genjang PQRS, besar sudut P sama dengan 3X kurang 70 derajat. Sudut P yang mana? Sudut P ini ya, 3X kurang 70. Sudut S-nya 2X tambah 10. S-nya 2X tambah 10. Tentukanlah nilai X. Di sini kita gunakan konsep sudut ya. SR sejajar dengan PQ dan dipotong oleh garis SP atau PS. Sudut yang seperti ini ya sudut P dan sudut S, artinya posisinya adalah dalam berseberangan. Diingat lagi ya, jumlah sudut dalam berseberangan itu besarnya adalah 180 derajat. Artinya, untuk menjawab yang A, kita gunakan konsep sudut dalam berseberangan. Karena P dan S dalam berseberangan, maka jumlah sudut P dan jumlah sudut S adalah 180 derajat. Nih ya, yang sudah Bunda tuliskan. Nah,
3X kurang 70, ini yang P ditambah Q, ditambah S ya, maaf. 2X tambah 10 sama dengan 180. Kelompokkan yang sejenis, 3X tambah 2X, 5X, minus 70 tambah 10 adalah minus 60, sama dengan 180. Gunakan konsep persamaan, linier, konsep aljabar. 5X-nya di sebelah kiri sendirian, kemudian biar habis minus 60-nya harus ditambah 60 kan ya? Berarti ruas kanan tambah 60, nih muncul 5X sama dengan 180 tambah 60. 5X sama dengan 240, 5 kali berapa yang hasilnya 240? Artinya kedua ruas dibagi 5. 240 dibagi 5 yaitu 48. Bagian B, tentukan besar sudut P. P-nya 3X kurang 70. Kalau X-nya 48, berarti P itu 3 dikalikan 48 kurang 70. 3 kali 48 adalah 144, dikurang 70, yaitu 74 derajat. Artinya, sudut P ini 74 derajat. Kalau gitu, kalau misalnya pertanyaannya yang C, sudut Q, lihat ya, sudut P itu 74 derajat. Sudut Q ini posisinya dalam berseberangan juga ya, P dan Q. Maka besarnya juga akan 180. Artinya, kalau kita ingin mencari besar sudut Q saja, tinggal 180 dikurangi sudut P, 180 kurang 74, yaitu 106 derajat. Misalnya, berapa besar sudut Q? Besar sudut Q adalah 106. Kalau sudut S berapa? Sudut S akan sama ya, 106 derajat juga. Jadi sudut yang berhadapan pada jajar genjang akan sama besarnya. Q besarnya akan sama dengan besar sudut S ya, sama-sama 106 derajat. Kemudian P itu besarnya sama dengan sudut R, yaitu 74 derajat. Tapi kalau kita jumlahkan dari samping ke samping, P dengan S, kemudian S dengan R dengan Q dengan P, maka jumlahnya masing-masing akan 180 derajat. Yang berhadapan itu akan sama besar, sedangkan yang bersebelahan akan 180 derajat. Ingat lagi, pahami dengan baik, itu semua ada di buku paket Jelajah Matematika. Silahkan dibuka lagi, dicek lagi. Dan untuk soal berikutnya, soal nomor 3 akan dilanjutkan di video berikutnya.